hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi hukum Islam itu diturunkan secara gradual ya, secara gradual dan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kalau perkembangan itu menuju kepada satu titik kedewasaan, seperti yang sudah sering saya sampaikan, misalnya sesuatu dilarang itu tidak langsung dilarang ya. Seperti misalnya khamr. Khamr itu di awal-awal Islam ya tidak masalah. Semua orang boleh minum khamr. Boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian ketika banyak mudorot setelah minum khamr, baru kemudian Allah menjelaskan tentang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ismuha atau dosanya itu lebih banyak, lebih besar. Mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu ayat pertama, jadi nggak dilarang, cuma dicerangkan tentang mudorotnya dan manfaatnya. Lalu selanjutnya, di beberapa tahun kemudian, dilarang sudah mulai. Dilarang tetapi hanya pada saat akan sholat. Jadi dilarang tapi hanya pada saat akan sholat. Ya, dilarang tapi hanya pada saat akan sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi la taqrabus sholata wa antum sukaro itu artinya janganlah engkau mendekati atau sholat wa antum sukaro. Sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena banyak orang yang saat itu sebelum sholat itu minum khamr, lalu pada saat sholat itu bacaannya ngelantur, makanya disebut hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tahu apa yang kamu baca, karena bacaannya ngelantur. Ya, karena pengaruh alkohol atau pengaruh khamr tadi. Jadi tahap kedua itu dilarang, tapi hanya dilarang pada saat apa? Sholat. Di luar sholat masih boleh. Nah, itu perkembangannya. Setelah lama banyak kaum muslimin yang makin iman, keimanannya juga makin kuat, tidak takut mutung, karena banyak orang mutungan sekarang itu. Ternyata di masa Rasulullah juga ada itu, makanya pelan-pelan. Mutung, nanti kalau diingatkan yang kemudian nyinggung hatinya mutung. Dulu mutung itu hanya anak kecil gitu ya. Misalnya ngingetin, jangan main ke situ gitu. Terus sangkut terus pergi terus udah, wah gaya nih. Terus terus nggak mau makan, nggak mau apa, ngunci diri di kamar gitu. Saya kadang sebagai pendamping sampean juga sering ada yang mutung gitu. Jadi kalau diingatkan sesuatu terus nggak cocok dengan hatinya gitu, langsung mutung. Terus besoknya nggak ngaji gitu, atau besoknya nggak Jumatan. Jadi Gusti Allah itu dimutungi. Eh, ada nggak yang kerasa ini? Pernah nggak begitu? Ayo ngaku. Pernah, Gus. Ah, ini sering ini yang ngomong ini. Iya, Gus.
Ada Mas Yok sampai gini Mas Yok. Dulu ngaji subuh ini aktif Mas Yok. Aktif, seneng gitu. Nah, pas suatu saat dia lagi ngejar proyek apa gitu loh. Nah, pas itu ayatnya itu di surat Al-Baqarah yang berapa itu yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Waduh. Bicaranya adalah mengingatkan Kematian. kita tentang mati. Terus pagi-pagi gurung sarapan gitu mungkin ya. Terus belum dapat kepastian proyeknya deal atau enggak, lagi kuoseng kencengnya, diingatkan mati. Malah itu, Langsung Gus. sejak itu nggak pernah ngaji. Juga ada pernah itu. Ini yang kajian tafsir ini. Jadi jamaah kajian tafsir subuh ini. Kalau yang kasus Kayaknya tadi. kula nih, Gus. Terus ada lagi selain sampean orang orang daerah barat-barat sana loh. Terus ada lagi Mas Yo, yang ini kajian yang langsung di depan saya di Denpasar sana. Nah itu ngajinya aktif, awalnya aktif gitu, seneng tuh. Nah biasanya setelah ngaji itu kan saya ada tanya jawab tuh. Nah, setelah tanya jawab tak tanya, ayo silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Tanyalah dia tentang hukum kredit. Nah saya kan hanya menjelaskan bagaimana duduk persoalannya, bagaimana istimbat hukumnya, isbat hukumnya, ada perbedaan pendapat di tingkat mana, lalu tarjihnya seperti apa, saya milih pendapat yang mana, alasannya apa, saya terangkan apa adanya. Lah kok besoknya udah enggak pernah ngaji, enggak pernah nongol sama sekali. Usut punya usut, ternyata dia itu yang suka ngereditkan barang juga. Waduh, jadi ngambek bin mutung. Niku kayaknya kula dulu, Gus. Jadi enggak kalau ini perempuan ini. Nah, jadi saya tapi ya kemudian monggo saja. Ada yang kemudian misalnya saya sampaikan tegur tentang perilakunya gitu. Ya meskipun saya nggak nyebut nama ya, tentang perilaku ciri seperti ini, jangan seperti ini, langsung besoknya ndak mau ngaji, ndak mau Jumatan. Waduh, coba aja. Jumatan kalau nggak ada aku nanti lah nggak pakai komat, gitu mungkin mikirnya itu. Jadi Gusti Allah diancam-ancam pakai mutung gitu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Begitulah Rasulullah cara ngemong umat itu. Allah ya yang tahu lebih tepatnya itu. Seperti dalam bagaimana gradualistiknya hukum diturunkan secara bertahap itu ya. Itu tadi khomer pertama hanya diterangkan wa ismuha akbaru minnas. Jadi hanya diterangkan tentang bahwa ismun atau dosanya atau mudorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa begitu? Karena biar nggak bantah. Kan banyak manfaatnya. Memang iya. Homer itu ada manfaatnya juga. Sama dengan alkohol sekarang. Kan banyak manfaatnya juga. Tapi lebih banyak mudorotnya kalau diminum. Kan gitu. Hanya diterangkan. Beberapa tahun kemudian ketika kemudian mudorotnya udah nyampe ke sholat, baru dilarang tapi hanya di saat sholat. Secara gradual. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, lewer ngomongnya kamu. Baca Al-Fatihah keliru apa? Al-Baqarah. Baca ini ya nggak karu-karuan nanti. Jadi kamu tahu betul apa yang kamu ucapkan. Tapi setelah lama Islam makin kuat, lalu ditegaskanlah innamal khamru wal maisir gitu. Wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi itu jelas sunya khomer, ngundi nasib dan seterusnya itu ya. Itu adalah perbuatan keji, perbuatan setan, jauhilah wes total.
mau di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, kembali ke ayat yang kita kaji hari ini, surat An-Nisa, ini adalah hukum juga begitu, gradual. Di awal-awal Islam atau bahkan sebelum Islam, itu kalau ada orang berzina, itu hukumannya adalah dihukum di dalam rumah, dikurung sampai mati. Ya, jadi dia penjara seumur hidup, penjara sampai mati. Makanya di sini disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum. Pertama, jika ada perempuan-perempuan yang berzina di antara kalian, maka ambil 4 orang saksi. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Ada enggak 4 orang saksi? Oh, adilnya Islam itu ya. Ada enggak 4 orang saksi yang melihat betul perbuatan itu? Jangan hanya jare. Nah, ini pentingnya tabayun, pentingnya apa? Bukti atas sebuah tuduhan. Oh, itu loh si Julia Robert zina. Wah, ada berita begitu. Sampean sebagai hakim atau sebagai tokoh yang mengambil keputusan, tidak boleh kemudian langsung percaya. Sik. Kamu tadi jari sopo. Saya ketemu Pak Ijo. Pak Ijo tadi yang ngomong. Tanyain Pak Ijo, "Jo, kamu dari siapa?" Saya dibilangin istri saya. Siapa? Pak Ijem. Pak Ijem ditanya, "Kamu lihat sendiri si Julia Robert berzina?" Enggak, saya cuma dengar dari ini. Wah, ini repot sudah. Nah, ada yang lihat sendiri. Oh, harus batal demi hukum. Tapi kalau ada orang yang melihat sendiri, ya saya melihat memang dia begitu. Ya, nah itu baru kemudian sampai 4 orang laki-laki bersaksi, benar-benar sudah terbukti, ada pengakuan atau tidak ada pengakuan, tapi ada 4 orang saksi itu, maka fa'in syahidu, maka jika mereka sudah benar-benar bersaksi perbuatan keji itu ada dan dilakukan, maka fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawafahunnal mautu. Maka kurunglah mereka, hukumlah mereka hukuman penjara sampai mati. Nah, itu hukuman orang berzina di awal-awal Islam atau sebelum Islam. Tapi Allah sudah memberi peluang di situ. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Atau Allah menentukan hukuman lain. Artinya mungkin ke depan hukuman itu akan berubah. Itu berarti bagaimana gradualnya atau bagaimana perkembangan hukum Islam. Ayat yang ke-16, walladzani, dan terhadap 2 orang ya'tiyaniha minkum, yang melakukan perbuatan zina di antara kalian, baik laki maupun perempuannya, fa'adhuhuma, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Fa'ing taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Tapi jika mereka tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah. Nah, itu hukuman pertama di dulu. Kalau mereka sudah jelas, hukum. Tapi kalau mereka kemudian mau bertobat dan memperbaiki, tidak mengulangi lagi, ya sudah, lepaskanlah. Berikan mereka maaf, berikan mereka keringanan hukuman. Innallaha kana tawwabar rahima. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah kalau dikritik oleh orang-orang orientalis barat bahwa Islam itu kejam, kok dirajam dan lain sebagainya, mereka tidak tahu konstruksi hukumnya dulu seperti apa. Nggak tahu mereka. Bahwa Islam sudah memberikan peluang di awal bahwa orang berzina hanya dihukum seumur hidup. Tapi ini kemudian ternyata oleh Allah sudah dinasah. Apa itu dinasah? Sudah dihapus dan diganti dengan hukum yang baru.
Nah, pergantian hukum yang baru ini, ya, pergantian hukum yang baru ini ada di dalam surat An-Nur. Monggo kita lihat. Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 2. Ya. Surat An-Nur ayat 2. Monggo gantian yang belum pernah baca, kasih kesempatan supaya sama-sama dapat barokah. Yang belum pernah baca, ketemu sudah? Surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat ke-24. Ayatnya 2. Ini namanya surat yang menghapus atau menasah ayat yang tadi ya. Jadi surat yang menghapus atau menasah ayat yang tadi. Mas Yasin Lampung silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina Monggo perempuan. lanjut Pak Suryana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penjinah perempuan dan penjinah laki-laki, derailah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disebutkan oleh kepada Lanjut. Penjinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penjinah perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penjinah perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penjinah laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Oke, nah ayat yang kedua tadi surat An-Nur itulah yang kemudian saya sebut tahap kedua dari hukum tentang zina. Jadi kalau di awal-awal Islam atau bahkan sebelum Islam, orang berzina itu dihukum hanya dengan dikurung sampai mati, maka ayat 2 surat An-Nur ini sudah mengatakan ada perbedaan. Pertama, zina yang ghairu muhsan. Apa zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka surat An-Nur ini untuk orang yang belum menikah. Di situ disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim az-zaniyatu waz-zani. Ya. Orang-orang yang berzina laki-laki, perempuan az-zaniyatu waz-zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Jika ada laki-laki maupun perempuan yang melakukan perzinaan, maka hukumlah mereka dengan dera sebanyak 100 kali. Apa dera itu? Dicambuk. Gitu. Nah, bagaimana dengan zina yang muhson? Orang yang sudah menikah, maka hukumannya ada yang diterangkan di dalam hadis. Apa? Mereka ada dihukum dengan hukuman dirajam, farjumhu.
Ya, dirajam. Apa itu dirajam? Yakni dikubur setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Nah, ini yang disebut zina muhsan. Nah, apa yang ada di dalam surat An-Nur ayat 2 dan kemudian beberapa hadis yang menerangkan tentang hukum rajam itu menghapus atau menasah atau sebagai mansuh dari ayat 15 dan 16 surat An-Nisa ini. Nah, itulah apa perkembangan hukum itu. Kalau di awal hanya dikurung saja, setelah sekian lama kemudian turun hukum berikutnya, yakni dipenjara, dicambuk dan atau dirajam sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu beberapa kajian hukum tentang surat An-Nisa ayat 15 sampai 16. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ada? Monggo silakan. Ada? Monggo. Atau bab lain enggak apa-apa. Nah, izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Gus. Mas Habib dulu, Mas Habib. Niki gantian mangke Ibu Yara. Silakan Mas Habib. Masih tentang ayat yang 11 kemarin, Gus. Oke. Terus ini ada satu kasus di mana sebuah harta benda atau lahan itu seseorang mempunyai anak 6, lalu tanah itu dibagi menjadi tanah yang ada dibagi menjadi 5. Yang satunya karena sudah dibelikan sehingga tidak dibagi di satu keutuhan utuh, sehingga yang dibagi 5 itu dibagi 5 untuk 4 orang anaknya dan 1 untuk ibunya. Nah, sehingga kemarin saat masih hidup, ibunya berpesan kepada anaknya, bahkan pernah mengajak anaknya untuk ke kantor desa mau membuatkan surat surat hibah. Tetapi oleh anaknya yang terakhir dijawab, sampai ini Bu kayak mau mati saja. Sehingga gimana diulang. Gimana? Jadi ada orang meninggal. Guys, bapaknya sudah meninggal beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu, sehingga masih ada ibunya. Nah, ibunya ini memiliki anak 7. Nah, anak yang 2 tidak dikasih di tanah yang satu tempat, misalnya satu tempat itu yang 1 hektar itu, karena sudah dibelikan di tempat yang lain. Satunya di Jawa dan satunya di sini, sehingga sisa 4 anak. Nah, tanah itu akhirnya dibagi menjadi 5, yang 4 untuk anaknya, dibagi rata ukurannya sama, yang 1 untuk ibunya. Nah, saat masih hidupnya ibunya berpesan, bahkan mau mengajak anaknya yang terakhir itu untuk ke kantor desa membuat surat hibah mau diberikan ke masjid. Nah, tetapi dijawab oleh anaknya, Bu sampai ini kayak mau mati saja. Nah, ternyata tidak lama kemudian ibunya ini wafat. Tetapi saat sakitnya masih tetap berpesan kepada anaknya tersebut. Nah, akhirnya seorang anak ini meninggalkan amanah dari ibunya. Nah, ketika ibunya wafat, nah yang diberikan amanah ini bingung karena tiba-tiba anaknya yang di Jawa ini menuntut haknya maknya untuk dijual lalu dibagi rata. Nah, sehingga kemarin ketemu sama saya disampaikan begini, ya saya sampaikan, ya sampean harus menjalankan amanah. Nah, tidak lama kemudian saat itu pas saya sakit, tiba-tiba yang dari Jawa ini datang, Gus, datang, terus tiba-tiba tanah itu dijual. Padahal pesan ibunya tadi,
bahwa tanah rumah dan isinya pokoknya serahkan ke masjid. Jika dijual harus serahkan masjid untuk kebutuhan masjid atau untuk kebutuhan sosial. Nah, karena konflik di dalam itu ternyata yang diberikan amanah, habis konflik di dalam dengan keluarga, yang diberikan amanah, satu-satunya yang diberikan amanah, jarak 3 hari meninggal juga. Nah, sehingga amanah ini tidak tersampaikan ke siapa-siapa dan harta tadi itu akhirnya dibagi menjadi semua dibagi rata ke semua itu. Nah, itu gimana, Gus? Terus yang kedua terkait hubungannya dengan surat An-Nur ayat 2 atau 3 tadi itu bagaimana yang ketika terjadi yang sudah lumrah saat ini itu Gus, yang terjadi perzinahan di luar pernikahan akhirnya itu dinikahkan nih Gus. Matur nuwun Gus. Kok ada perzinahan di luar pernikahan gimana? Yang namanya zina ya jelas di luar pernikahan lah. Kalau di dalam pernikahan ya bukan perzinahan. Sampai aneh-aneh. Yang pertama tentang waris tadi. Yang pertama, anak yang dikasih pertama itu ya namanya hibah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika suatu saat si yang punya harta ini meninggal, itu ya dia tetap aja punya hak secara hukum Islam. Sehingga kalau dia menuntut haknya ya sah-sah saja. Yang kedua tentang wasiat. Sebenarnya kalau 1/5 dari harta itu sangat boleh dia mewasiatkan untuk nanti diberikan kepada musola. Dan itu ya itu tadi, perintahnya Al-Quran sudah jelas. Harta waris itu tidak boleh dibagi kecuali 2 hal. Malah 3 ya. Pertama pengurusan jenazah, biayanya juga harus diambilkan dari harta si waris. Kemudian yang kedua disabayarkan hutang-hutangnya. Lalu yang ketiga dilaksanakan wasiatnya. Nah, kalau wasiat 1/5 itu boleh sekali dan harus wajib dilaksanakan. Wajib itu hukumnya wajib, sudah tidak ada ini. Nah, keempat, jika kemudian tidak terlaksana, entah karena ditunda, entah karena kemudian mati duluan, ya ini tanggung jawabnya orang yang mendengar sudah, terutama keluarga. Tanggung jawab kita di luar keluarga ya hanya mengingatkan aja mereka jika kita memang tahu ada wasiat seperti itu. Jika tidak dilaksanakan ya sudah itu urusan mereka. Karena bukan urusan kita. Kita tidak perlu desak-desak mereka untuk melaksanakan, nanti dikira kita seolah-olah pengemis atau gimana. Itu. Mereka itu sudah urusan mereka di hadapan Allah. Yang penting kita mengingatkan. Jadi konsepnya seperti itu. Lalu yang kedua, tentang orang yang berzina tadi. Bagaimana dengan orang yang berzina lalu dinikahkan? Itu banyak pendapatnya panjang. Itu. Intinya sebenarnya 2 orang yang berzina apalagi sampai hamil, itu tidak boleh dinikahkan. Itu tidak boleh. Itu. Kenapa? Anak yang hasil di dalam zina, itu nanti tidak boleh dinisbahkan atau nasabkan kepada bapaknya. Jadi bapak yang menzinai itu tidak boleh nanti misalnya si anak zina ini namanya si Wati atau apa gitu ya. Kemudian nanti Wati binti si Paijo. Cukup Paijo terus yang jelek ini. Janganlah si siapa Josbus aja lah. Si Josbus ini. Nggak boleh nanti kemudian si Claudia Schiffer binti Josbus gitu. Nah, Josbus ini yang dulu menzinai ibunya. Tidak boleh dinasabkan ke sana. Tidak boleh juga menjadi wali. Sehingga sekali lagi memang hukum yang terjadi sekarang itu hukum bukan hukum yang sesuai dengan yang seharusnya. Dan itu terjadi gitu ya. Terjadi di hukum Islam di hukum Indonesia ini, pertama apalagi hukum adat, kadang perzinahan ya cukup disuruh beli trek 1 pedal gitu. Pedal 1 trek maksudnya, kok trek 1 pedal. 1 pedal truk, terus nanti di desa sudah selesai. Nah, apakah itu kita lanjutkan terus ya? Wallahu a'lam, kita memang tidak punya kuasa untuk melaksanakan hukum-hukum itulah, harus ada power, harus ada biadihi.
Sementara yadun itu bisa bermakna kekerasan atau bisa bermakna power atau kekuasaan. Nah, untuk melaksanakan benar-benar di Aceh sekarang sudah dilaksanakan, meskipun baru sebagian bahwa ada orang berzina akan didera atau dicambuk 100 kali, termasuk orang yang minum khamr, dia didera juga 80 cambukan dan sebagainya. Tapi ya karena memang konun yang di sana berlaku itu. Ya. Ada lagi? Izin Gus, saya Tadi bertanya. Bu, nggih, sebentar Pak Zainal. Tadi Bu Zaro sudah duluan. Sebentar, nggih. Bentar. Oke. Silakan Bu Zaro. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan soal ini pernikahan Gus ya. Menyimpang tapi masih ada sangkut pautnya. Ini kan ada orang yang diwayuh, di madu gitu loh Gus. Yang pertama kan masih dalam satu keyakinan. Kemudian suaminya menikah lagi, baru beralih keyakinan. Nah, istrinya yang pertama itu kan karena beda keyakinan kan mengajukan apa ya? Gugat sidang gitu loh guys, gugat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kemudian tentang anak-anak yang tidak ada nyambung silaturahmi ke bapaknya karena sikap bapaknya yang tidak menerima baik dengan anaknya yang ibu yang lama, kemudian ke ibunya yang baru tidak menerima baik gitu. Kemudian si anak jadi trauma untuk datang ke orang tuanya itu. Bagaimana hukumnya itu Gus? Tentang anaknya itu tadi yang tidak lagi bersilaturahmi itu tadi. Ini Mungkin anaknya itu siapa? saja. Ya, Ini yang nggak mau anaknya silaturahmi anaknya siapa? anaknya ibu yang pertama karena Anak tidak kandung. disambut ya Tapi dia karena ikut suaminya yang sudah pindah agama. iya dengan menikah lagi itu dengan pertama itu menikah dengan secara Muslim. Enggak, Kedua, maksudnya anak ini anak ini anak ikut yang dengan tidak ibunya. ikut ibunya. Anaknya ikut dengan ibunya. Anak dengan ibu pertama ikut ibunya yang pertama. Kemudian kan Tidak ini mau pisah tempat. tidak mau berkomunikasi dengan ayahnya maksudnya. Iya, bukan tidak mau karena tidak disambut baik tadi. Jadi ke sana itu Ya. uh, Jadi yang gitu. hukum yang pertama, kalau perceraian dia pindah agama itu setelah cerai atau sebelum cerai? Bisa ya. Tapi Enggak, dia pindah agama itu tidak pernah sebelum cerai. datang. Tidak pernah datang bapaknya itu, Gus. Sebentar. Dia pindah agama itu sebelum cerai atau setelah cerai? Yang pertama kan nikah secara Muslim, kedua nikah secara Muslim, lalu yang ketiga itu kan secara Katolik, lalu keempat secara Muslim lagi. Nah, karena yang 1 dan 2 karena sudah pindah agama, yang ketiga tadi kan pindah agama, Gus. Nah, ini punya istri 4 gitu tak? Iya. Oh, istrinya kan 4. Nah, yang pertama tadi itu karena bapaknya sudah beralih keyakinan tadi, jadi mengajukan gugat cerai. sidang. Oke. Nah, terus gimana hukumnya? Ya gugat aja cerai. Kalau dia sudah pindah agama, biasanya perceraiannya ya melalui pengadilan negeri. Tapi bisa juga diajukan ke pengadilan agama karena sampean masih Muslim. Nanti alasan yang paling gampang di sana adalah karena dia pindah agama. Jadi
Di situ kan ada dua jenis ya, gugat talak dan gugat cerai. Kalau gugat cerai kan dari perempuannya, kalau gugat talak kan dari laki-lakinya. Nah, kalau gugat cerai dari sampean, sudah diajukan saja. Bukan sampean, maksud saya dari istri pertama ini, diajukan ke pengadilan, alasannya adalah karena dia pindah agama. Selesai yang pertama. Yang kedua, hukum tentang bagaimana itu anak. Lah, kalau memang sudah punya ikhtiar untuk membangun silaturahmi dengan si bapak, tapi bapak karena sudah pindah agama, tidak mau disilaturahimi, ya sudah, didoakan saja. Dibaiin saja. Kemudian Gus, satu lagi, ini suaminya itu masih menganggap, karena kan sidang tidak pernah datang nih Gus. Jadi suaminya itu masih menganggap bahwa istri pertama itu masih istrinya. Dia Nggak bilang bisa. katanya Pak Nggak bisa. Hakim yang Jadi menalak dia. tidak bisa. Jadi harusnya itu pengadilan ngerti itu. Kalau pengadilan agama itu harusnya ngerti itu. Pengadilan agama itu bisa melakukan persidangan in absentia istilahnya. Syarat untuk pernikahan di awal itu adalah syarat satu agama. Begitu sudah keluar agama, itu sudah secara otomatis jatuh talak itu. Jadi itu pengadilan tahu itu meskipun dia nggak datang, segera mengeluarkan surat cerai itu. Kalau memang si istri pertama ini sudah mengajukan gugatan, pengadilan harusnya tahu itu. Jadi sampean itu sudah artinya perempuan yang bojo pertama ini begitu yang laki-laki pindah agama itu sudah secara otomatis cerai itu. Karena memang di akad awal itu akad secara Islam. Akad pernikahan itu harus dibangun berdasarkan sesama agamanya, terutama yang laki. Gitu. Jadi dia mau nganggap seperti apapun, yang perempuan ini sudah harus konsisten bahwa kamu bukan bojo. Dan itu harusnya pengadilan sudah mengeluarkan segera meskipun nggak pernah datang dalam persidangan. Begitu. Gitu. Ya. Artinya hukumnya itu boleh Gus ya, mengajukan tadi. Oh sangat boleh. Dan harus memang, kalau sudah pindah agama itu harus, bukan boleh aja. Wajib malah. Terima kasih Gus. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya ingin menegaskan lagi betapa Islam itu sangat gradual, sangat terukur di dalam membina umatnya untuk hukum-hukum di dalam kehidupan ini. Tadi sudah saya kasih contoh tentang berjilbab juga begitu loh ya. Berjilbab itu awalnya Islam datang ya nggak disuruh berjilbab. Nggak ada. Kemudian mulai agak rigid, diperintah berjilbab tapi masih boleh kelihatan telinga dan leher. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Itu masih boleh kelihatan apa? Leher dan ini. Tapi begitu surat An-Nur ayat 31 itu sudah total hanya muka dan telapak tangan. Nah, itu perkembangan hukum di dalam Islam sehingga kita harus lebih memahami itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan ilmu dan amal, dengan ampunan dan ridhonya, dengan perlindungan kita dilindungi dari segala macam kejahatan, dajjal, dan selanjutnya. Pak Suryana, bisa disimpan untuk besok ya. Kita lanjut Ya. karena waktunya sudah habis. Nanti ingatkan besok saya biar nggak lupa jawabnya, karena saya sudah jadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, menuntut kita terus sampai bila. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayta wa barik lana fi ma qaddaina syarra ma qaddaita innaka la tughlibu wa la tughlibu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal al-bala wal waba'a qadil hasdina min al-jinni wa syaitan min sharri ma rabbana najina min sharri. Rabbana la taj'alna fi al-qadam. Syahidin Rabbana la taj'al qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana bi afwana lana warhamna anta maulana. Bika min hamzati syaitan wa bika rabbi adulna bisalaam. Rabbana ja'alna muslimina laka wa ja'alna muslimin laka wa arina tawfiqna ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nafir min sabra sabila kana sunna. Ana rabbi rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam